Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Vivi Febrianti, Aksi Nyata Modul Merdeka Belajar dalam penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. 7 modul pelatihan Merdeka Belajar. Yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, untuk modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang pendidik, kita harus bisa mengantarkan murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Manusia yang merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik kekuatan lahir maupun batin, tidak tergantung kepada orang lain. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menuntun semua kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Modul 2, mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup murid secara lahir maupun batin. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara sebagai tuntunan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada murid sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sebagai seorang pendidik, kita hanya bisa menuntun murid kita sesuai dengan kodratnya. Kita sebagai seorang pendidik tidak bisa mengubah dasar, tapi kita bisa memperbaiki tingkah dan lakunya. Sebagai seorang pendidik, sebaiknya kita menerapkan sistem AMO, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmatya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Sebagai seorang pendidik diharapkan mampu memberi didikan secara lahir maupun batin kepada murid. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pendidikan bergerak secara dinamis, menyesuaikan kondisi saat ini. Guru bukan satu-satunya sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan pembelajaran kontekstual. Diperlukan prinsip-prinsip dalam melakukan perubahan, yaitu dengan menggunakan azas trikon. Yang dimaksud dengan azas trikon yaitu continue, konvergen, dan konsentris. Yang dimaksud dengan continue, hal yang dilakukan harus berkesinambungan atau dilakukan secara terus-menerus. Konvergen, pengembangan yang dilakukan dapat diambil dari luar, dan konsentris, pengembangan pendidikan harus berdasarkan budaya kita sendiri. Modul 4, mendidik dan melatih mencerdaskan budi pekerti. Budi pekerti adalah hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, kehendak, ataupun kemauan, sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti diartikan juga sebagai perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Budi pekerti murid dibentuk dalam lingkungan keluarga, masyarakat, dan di lingkungan sekolah. Kodrat anak diibaratkan sebuah kertas yang telah diisi penuh. Tugas kita sebagai seorang pendidik adalah menebalkan tulisan yang baik dan memburamkan tulisan yang kurang baik.
Selanjutnya kita akan membahas modul 5, yaitu modul terakhir tentang pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang pembelajaran bermakna bagi murid. Sebagai seorang pendidik, guru harus bisa mengenal dan memahami kekuatan kodrat yang dimiliki oleh setiap murid. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya. Demikian paparan dari modul 1 sampai 5. Saya tunggu umpan baliknya. Akhir kata saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.